beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Pak Ridwan Kamil menolak mediasi. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju orange juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bersama Lisa Mariana, sama-sama tidak menghadiri agenda mediasi yang digelar oleh Bareskrim Polri pada Selasa, 23 September 2025. Keduanya kompak memilih untuk tidak datang secara langsung, melainkan hanya memberikan kuasa penuh kepada masing-masing tim kuasa hukum untuk mewakili mereka dalam pertemuan tersebut. Suasana ruang mediasi sendiri terpantau cukup tegang. Sejumlah awak media sudah memadati area sejak pagi, menunggu kehadiran kedua belah pihak. Namun yang muncul justru para kuasa hukum yang datang dengan membawa berkas-berkas serta pernyataan resmi dari klien mereka. Meski tanpa kehadiran Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana, proses mediasi tetap berjalan sesuai agenda. Hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana karena kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena tadi katanya sakit. Jadi kita mewakili untuk undangan Bareskrim. Agendanya hari ini mediasi. Seharusnya Lisa mau hadir. Cuman karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang, jadi nggak hadir. Jadi bukan gara-gara karena RK nggak hadir. Hari ini Pak Ridwan Kamil tidak bisa hadir karena memang beliau sedang di luar kota, ada pekerjaan yang beliau tidak bisa tinggalkan. Sayangnya, upaya mediasi yang digelar Bareskrim Polri berakhir deadlock. Pihak Ridwan Kamil dengan tegas menyatakan menolak melanjutkan jalur mediasi dan memilih fokus pada proses hukum yang telah berjalan. Menurutnya, penyelesaian lewat jalur hukum dinilai lebih tepat untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Pihak Ridwan Kamil juga menekankan pentingnya adanya keputusan hukum yang jelas terhadap Lisa Mariana. Hal ini, menurutnya, bukan hanya demi menjaga nama baik pribadi dan keluarganya, tetapi juga agar dapat menjadi pelajaran sekaligus efek jera bagi siapapun yang melakukan dugaan pencemaran nama baik. Dengan begitu, ia berharap kasus ini dapat menjadi contoh agar publik lebih berhati-hati dalam menggunakan ruang digital maupun menyampaikan pendapat di ranah publik. Benarkah pintu maaf telah tertutup untuk Lisa dan ia akan segera ditetapkan jadi tersangka? Dari hasil mediasi tersebut, yang jelas untuk mediasi deadlock. Jadi kita serahkan semua nanti proses-prosesnya ke Bareskrim seperti apa ke depannya. Pak Ridwan Kamil dan Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran.
Pak, saya udah nggak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin beneran deh. Nggak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya. Udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang mulu, gue mah capek. Bisa saja ditersangka dan masuk penjara. Ya, gini, kalau itu ya sudah ini ya, kita tunggu dari Barreskrim seperti apa proses kelanjutannya. Karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Barreskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai gitu. Saya mendapat info dari lawyer saya bahwasanya Restorasi Justice Bapak akan memberi saya senilai 10 miliar. Tapi saya tidak peduli dengan itu, Pak. Dengan nominal saya hanya ingin hidup tenang. Saya ingin bekerja, berkarya untuk anak-anak saya. Begitu. Tapi kenapa sekarang Bapak malah menolak untuk RJ? Kenapa, Pak? Banyak oknum-oknum yang Bapak bayar itu marah ya, Pak ya? Tidak terima ya, Pak ya? Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angkanya juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, gak punya bapak, tau gak? Gak apa-apa asal gue sehat. Kenapa, Pak? Kenapa tiba-tiba gak mau RJ? Pada ngamuk orang bayaran bapak? Pada gak terima? Mediasi yang difasilitasi Barreskrim Polri akhirnya menemui jalan buntu atau deadlock. Salah satu penyebab utama kegagalan mediasi adalah sikap tegas Ridwan Kamil yang merasa sangat dirugikan dengan pengakuan Lisa Mariana mengenai dugaan hubungan asmara. Menurutnya, pernyataan tersebut telah mencoreng nama baik dan reputasinya, bahkan disebut sempat memengaruhi keharmonisan rumah tangganya dengan sang istri, Atalia Praratya. Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan bahwa dampak dari isu ini tidak bisa dianggap sepele. Selain mencederai martabat kliennya sebagai figur publik, kasus tersebut juga menimbulkan keresahan dalam lingkup keluarga. Karena itu, pihak Ridwan Kamil menilai jalur hukum adalah cara paling tepat untuk menuntut keadilan dan memulihkan nama baik kliennya. Di sisi lain, pihak Lisa Mariana menyatakan tidak gentar menghadapi langkah hukum Ridwan Kamil. Mereka justru menilai semakin terbuka kasus ini di pengadilan, semakin besar pula peluang kebenaran untuk terungkap di hadapan publik. Bahwa Pak Ridwan Kamil menolak mediasi, kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu, karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Apapun nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan, semakin bagus, buka terlebar semua, biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobroknya. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju orange juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu. Mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Dan untuk kepada bapak-bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di-list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga, Pak. Jadi saya mohon bersifat adil.
Segera diusut tuntas Pak, disurati, dipanggil juga Pak, jangan hanya saya aja. Hasil tes DNA yang melibatkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana, serta putri kecil berusia 3 tahun berinisial CA resmi diumumkan oleh Bareskrim pada 20 Agustus 2025. Begitu menerima hasil tersebut, Ridwan Kamil tampak lega. Ia menilai hasil uji forensik ini sekaligus menguatkan keyakinannya bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar. Namun, di sisi lain, Lisa Mariana menolak begitu saja menerima hasil tersebut. Dengan penuh keyakinan bahwa CA adalah buah hati Ridwan Kamil, Lisa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk melakukan tes DNA ulang atau second opinion di Singapura. Langkah ini ditempuh agar kebenaran dapat diuji secara lebih transparan, sekaligus membuktikan keyakinannya di hadapan publik maupun pengadilan. Akankah Ridwan Kamil terketuk hatinya mengindahkan permintaan Lisa untuk menjalani tes DNA ulang? Saya nggak ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes. Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Ya saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibu aja. Kalau tes DNA kita pasti second opinion itu akan tetap kita jalankan. Kalau masalah perdamaian ya teknis lah itu. Bahwa isi rekam medis tes DNA itu adalah milik Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Namun yang di narasi yang di atas itu dibilang sebagian mirip Lisa Mariana, sebagian tidak mirip Ridwan Kamil. Ini tubuh saya sebagai contoh. Adalah perpaduan perkawinan antara ayah saya dengan ibu saya. Berarti tes DNA yang ada di tubuh saya 50% pasti mirip dengan ibu saya. 50% lagi mirip dengan ayah saya. Nggak mungkin dong 100% dengan ibu saya atau 100% dengan ayah saya. Berarti pendapat dari penelitiannya benar. 1000% itu anak RK. Itu menurut pendapat Lisa Mariana. Terkait dengan second opinion yang disampaikan oleh Lisa Mariana, kita sudah sampaikan menolak secara tegas. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya untuk tes DNA ulang. Ini bukan penyakit. Saya ingin sampaikan, ini bukan penyakit. Kalau penyakit silakan untuk second opinion. Tapi ini adalah tes DNA dalam rangka proses penegakan hukum, dalam rangka penyidikan. Jadi tes DNA yang sudah dilakukan oleh pihak laboratorium Dokes itu sudah final, sah dan mengikat dan bisa digunakan untuk bukti terhadap proses selanjutnya. Jadi kita tunggu aja, nanti ada gelar perkara dari pihak Bareskrim untuk menentukan statusnya seperti apa. Kira-kira Gelar perkaranya kapan? Kami belum tahu, tapi yang pasti ya dalam waktu dekat lah. Ya kalau bicara masalah tes DNA yang dimaukan oleh klien kami Lisa Mariana ya hak-haknya dia juga gitu. Karena kan kita juga masih berbicara satu tim juga nih untuk langkah ke depannya. Untuk masalah tes DNA tersebut seperti apa gitu, apakah mau di luar negeri nantinya, apakah di Indonesia juga kan banyak ya kan yang bagus juga gitu, itu yang masih kita bicarakan gitu kan. Kalau masalah tadi apa statement dari Bapak Ridwan Kamil 1000% ya katanya, kemanapun dibawa nggak ada hasil ya seharusnya kalau kita memohon untuk diajak lagi ya maulah, ngapain dia takut kalau emang 1000% ini yakin gitu loh. Dalam waktu dekat ini mungkin mau bikin surat dulu kali ya, permohonan ke Bareskrim sendiri. Itu yang belum saya dapat dari tim, kapan mau dikasihnya gitu. Yang jelas kalau dari klien kami Lisa sih ya dia menginginkan gitu untuk menjalankan tes DNA selanjutnya. Kayak nggak mungkin ya Mbak, udah pasti itu rekayasa. Dan pasti kuasa hukum saya bersurat untuk meminta diulang. Tetap di Indonesia? Maunya di luar negeri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.